Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh berjumpa lagi dalam program Sinode Suara Gembala edisi hari ini. Dengan judul Kesombongan, salah satu jebakan berbahaya seorang hamba Tuhan. Berdasarkan pembacaan Alkitab, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesombongan adalah salah satu penyakit rohani yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Bahkan jenis penyakit rohani ini sedang mewabah di kalangan para hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Misalnya, ketika merasa memiliki talenta atau karunia yang luar biasa, merasa sudah dipercaya Tuhan dalam banyak hal, menjadikan seseorang sombong secara rohani. Saudara-saudaraku, pada saat kita merasa bahwa kita lebih dari orang lain, merasa diri lebih benar, lebih baik, lebih rohani, lebih maju, lebih terkenal, bahkan merasa pelayanan lebih berhasil dari orang lain, maka pada saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Seringkali kesombongan rohani itu tumbuh secara tersembunyi tanpa kita sadari. Padahal penyakit kesombongan itu secara perlahan namun pasti akan seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh kita. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sudah berlaku sombong. Dan inilah tipu muslihat dan perangkap yang sedang dipasang iblis untuk menjebak kita. Karena iblis tahu benar, bila kesombongan sudah menjangkiti kita, cepat atau lambat kita akan jatuh. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sukses melakukannya, maka secara manusia ada rasa puas dan bangga akan keberhasilan itu. Itulah bahaya yang sebenarnya. Kita menjadi lupa bahwasanya rasa puas dan bangga harusnya tidak boleh ada dalam hati kita. Karena kita sedang melayani Tuhan. Jika ada pujian yang diberikan, harusnya puji-pujian itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Ada yang berusaha masuk dalam lingkup pelayanan dengan motivasi yang keliru. Misalnya, dengan mengatakan, pelayanan membutuhkan saya. Kalau tidak ada saya, pelayanan tidak akan jalan. Nah, ini atau hal ini sudah termasuk pemikiran yang berbahaya. Sebagai hamba Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan bukan untuk menjadikan diri kita orang penting. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya sadar bahwa kita sedang diberi kesempatan untuk melaksanakan misi kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, di tengah-tengah ancaman bahaya dalam hidup kekristenan kita, terlebih lagi sebagai hamba-hamba Tuhan yang bukan tidak mungkin terjebak pada kesombongan yang seperti itu, maka pengamsal dengan bijaknya menasihati kita dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara-saudaraku, apapun yang ada di dalam hati kita akan terlihat jelas dari cara, gaya, dan sikap hidup kita. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati yang tidak terjaga bisa sangat berbahaya. Dengan hati yang bersih kita bisa mendekat kepada Allah. Karena hati kita
tidak lagi berisi hal-hal yang jahat, tetapi penuh dengan iman yang teguh dan ketulusan. Saudaraku, Tuhan ingin kita memelihara hati kita untuk selalu seturut dengan firman-Nya. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, menjaga hati sangat perlu untuk dilakukan. Ketika melayani Tuhan, kita memang harus tetap menjaga fokus hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjaga ketulusan berarti kita harus membuang motivasi yang tidak benar dalam melayani. Membuang setiap keinginan daging, membuang setiap keinginan mata. Dan dengan melakukan hal-hal itu, kita tidak akan terjebak pada bahaya kesombongan. Saudara-saudaraku, sebagai hamba Yesus Kristus, di dalam segala hal kita harus tunduk kepada Kristus. Sebagai hamba, kita harus menyadari bahwa tujuan pelayanan kita adalah untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari hormat dan pujian sendiri. Janganlah melayani untuk menonjolkan diri. Lakukanlah semua pelayanan hanya untuk Tuhan dan demi nama Tuhan. Amin.